saya nggak terima. Anak saya Semi dibuat cedera seperti itu. Kamu harus bertanggung jawab. Lu tuh sengaja kan bikin gua kayak gini? Dan kamu diskors dari sekolah ini. Nanti abang ngomong sama kepala sekolah. Buat apa, Bang? Dia pengen ngejelasin. Kalau sebenarnya tuh anak kakinya pengkor bukan gara-gara lu. Kamu tahu siapa nama orang tua Semi? Pak Randy namanya. Semoga dengan hasil tes DNA ini, Randy tidak akan lagi bisa berbuat macam-macam. Semi sepertinya sudah tidak kuat bermain lagi, Pak. Dia harus segera diganti. Saya yang akan gantiin Semi, Pak. Oke, kamu langsung masuk ke lapangan. Semi, kamu out. Ayo Madun, kau pasti bisa. Semangat. Please deh, lo jangan lebay. Biarin aja. Justru Madun tuh lebih konsen kalau denger suara gue. Ayo Madun, semangat Madun. Ayo Madun. Ayo Dun, semangat. Permainannya emang bagus kan. Tapi aku nggak bakal tinggal dia. Woi, itu pelanggaran. Makanya jangan sama main di kampung sama main di sini. Mendingan lu tuh balik aja ke kampung lu ya dulu. Gak usah main di sini. Gak usah mimpi jadi orang kaya deh lu. Nanti juga tes DNA-nya akan buktikan. Dia itu pantas jadi orang kaya atau enggak? Pak Randy sama Semi tahu dari mana ya? Kalau aku habis tes DNA. Nah, lihat kan? Terbukti kan? Dengan kehadiran Madun, nggak berpengaruh apa-apa. Malah kebobolan sekarang, tambah parah. Madun. Jangan berharap derajat kamu naik dengan mengaku sebagai anak Dewi. Maaf, sebenarnya Bapak ini siapa sih? Kok kenal dengan Bu Dewi? Saya adiknya suami Dewi. Saya nggak sudi punya ponakan kayak kamu. Apalagi gua. Gua tuh gak sudi punya saudara kayak lu. Mendingan tuh mundur aja. Mundur. Maksud lo apaan? Gak usah belaga gak tahu deh lu. Ya lu tuh mundur dari sekolah ini. Dan juga lu tuh jangan ngaku-ngaku kalau lu tuh anaknya Tante Dewi. Saya adiknya suami Dewi. Saya nggak sudi punya ponakan. Gua tuh gak sudi punya saudara kayak lu. Apa benar yang dibilang bapaknya Semi? Kalau dia itu adiknya ayah aku. Jadi Semi itu ternyata masih saudaraan sama aku. Madun kok mainnya nggak konsen ya? Rosa, nih gara-gara lo nih. Lu tuh lebay tau nggak nyemangatin Madun? Baru diomongin gitu aja mentalnya udah down. Semi seneng banget ngebuat permainan Madun jadi kacau. Dan juga sebentar lagi dia bakal keluar dari sekolah ini. Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Terus
Kenapa kamu nggak fokus mainnya? Dun, kamu harus fokus. Tuh kan, bukannya aku ikut sama urusan kamu, Dun. Tapi kamu harus lupain pikiran-pikiran kamu. Kamu tuh harus fokus mainnya. Asal kamu tahu aja ya, 2 tahun ini dipegang sama Semi dan kita tuh nggak pernah menang. Padahal dulu kita ini langganan menang. Serius? Ya serius. Dan cuma kamu doang, Dun, harapan kita. Dan aku yakin, ibu kau pasti bangga banget kalau kita menang. Ibu. Ibu sama kakek ngapain kesini? Ibu diajak sama Ibu Dewi ngeliat pertandingan, katanya buat ngedukung kamu. Iya, gimana pertandingannya, Dun? Babak pertama sih udah selesai, Bu. Cuma tim Arum udah kalah 3-0. Dun, dulu almarhum ayah kamu sekolah di sini juga. Dan dia adalah pemain bola yang hebat sama seperti kamu. Bahkan dia adalah pemain bintang di sekolah ini. Ibu yakin kamu bisa mengikuti jejak dia. Kamu semangat, Dun. Dun, tunjukkan kalau kamu itu cucu kakek. Skor 3-0 bukanlah hal yang sulit untuk dikejar. Kakek yakin, kamu pasti bisa. Aku harus bisa menangani pertandingan ini. Harus. Aku nggak boleh buat ibu sama teman-teman aku kecewa. Mereka udah begitu mendukung aku. Selamat ya, Nak. Kita semua bangga sama kamu. Kamu itu memang benar-benar bagus. Hebat sekali. Kamu tuh tadi tuh keren banget. Pokoknya cool banget deh. Hebat lagi. Iya. Bener kan, Dun, yang ditunjukin alat gue? Kalau tim kita pasti bakalan menang. Tapi kan bukannya alat bilang kalau tim sekolah kita bakalan kalah. Ya itu kan kalau nggak ada lo. Tapi kalau ada lo, tim kita pasti bakalan menang. Bener gak? Betul banget tuh, Dun. Iya nggak? Mas Madun dipanggil Pak Kepala Sekolah sekarang. Bapak tadi manggil saya. Iya, Bapak betul-betul kecewa sama kamu, Man. Karena kamu menyalahi peraturan sekolah ini. Memang salah Madun itu apa sih, Pak? Semua tahu kalau Madun ini kan masih diskors. Dan untuk sementara waktu,
dia itu tidak boleh mengikuti pertandingan sepak bola. Tapi nyatanya, malah dia diizinkan untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Dan masuk tim kita lagi. Begini Pak, ini emergency, force major. Semi tidak bisa bermain. Jadi, mau tidak mau kita membutuhkan Madun untuk menggantikan posisi Semi. Kata siapa anak saya nggak bisa main? Dia masih bisa main. Bapak aja selalu tergantung sama Madun. Anak baru dia anak masa. Bukan begitu Pak Randi, tapi... Sudah. Karena kamu melanggar peraturan sekolah lagi, sanksi skor untuk kamu ditambah lagi 5 hari lagi. Kamu tidak boleh mengikuti pertandingan apapun. Ya Allah, Dun, hukuman kamu ditambah lagi 5 hari. Kok bisa gitu? Itu namanya nggak adil. Nggak rela. Pokoknya, masa my friend sampai 5 hari sih diskorsnya? Kepala sekolah benar-benar keterlaluan. Harusnya dia nggak boleh dong berbuat keputusan seperti itu, Pak. Jelas-jelas Madun sudah main untuk membela sekolah ini. Maaf Bu Dewi dan Pak Ibrahim. Tapi sebelumnya, yang saya rasakan itu keputusan kepala sekolah. Dia terpengaruh dari pihak lain. Maksud Pak Pelatih? Yang saya ketahui, Pak Randi dan Semi mempunyai niat yang kurang bagus terhadap Madun. Randi, ayah semua tahu kamulah dalang dari semua ini. Dan kamulah yang membuat Madun diskor dari sekolah. Keterlaluan kamu. Tega-teganya kamu berbuat macam-macam sama Madun, keponakan kamu sendiri. Kenapa? Marah? Justru aku yang marah. Kenapa ayah bela Madun? Yang nggak jelas itu cucu kandung ayah apa bukan? Dibanding Semi itu udah jelas-jelas cucu kandung ayah. Papa bener. Kakek tuh udah pilih kasih sama aku. Apakah selama ini kakek pernah ngajarin aku tentang ilmu-ilmu kakek? Bahkan kayaknya kakek nggak mau ya nganggap aku sebagai cucu kakek, ya kan? Kakek tidak punya perasaan atau pikiran seperti itu ke kamu. Kakek sayang sama kamu, tapi papa kamu yang selalu ingin menjauhkan kamu dari kakek. Itu karena ayah nggak pernah untuk aku. Ayah selalu ngebela Mas Sandi. Ayah selalu sayang sama Mas Sandi. Nggak pernah sama aku. Karena dia bisa main bola. Makanya sekarang aku mau ngebuktiin kalau Semi bisa main bola. Tolong jangan berpikiran seperti itu kamu. Kita ini satu keluarga. Harusnya saling mendukung satu sama lain. Keluarga? Hah? Keluarga apa? Yang ayah selalu ngebeda-bedain. Contohnya, anak yang nggak jelas itu cucu kandung ayah atau bukan, malah dibela mati-matian dibandingin cucu kandung ayah sendiri. Cukup, Randy. Kita sudah buat perjanjian. Sebelum tes DNA itu keluar, kamu jangan berbuat yang macam-macam. Pokoknya aku nggak mau terima. Aku nggak mau anak aku di bawah si Madun. Jadi kakek masih punya cucu lagi, Dun. Namanya Semi. Teman sekolah kamu juga. Iya, Bu. Kemarin juga nggak nyangka. Berarti dia itu saudara sepupu Madun. Ya, tapi kan semuanya belum jelas, Dun. Sebelum hasil tes DNA kamu keluar juga. Iya, Bu. Tapi kenapa hidup kita jadi kayak gini ya? Kasihan kan Bu Dewi. Pasti beban hidupnya tambah berat lagi.
Ya memang hidup kita ini semakin runyam. Gak seperti hidup kita di kampung dulu. Apa Madun mundur aja kali ya, Bu? Mungkin kalau Madun mundur, hidup budaya juga bisa makin tenang. Tidak. Madun, tolong kamu jangan lakukan itu. Kamu nggak boleh ninggalin ibu. Ibu minta kamu janji sama ibu, jangan tinggalin ibu ya. Indonesia itu negaraku, tanah airku, sang juara, aku sang juara, itu darahku, itu namaku. Ngomongin bola kita memang jagonya, lo nggak percaya lihat aja. Ngejual, aneh ngebeli, jangan coba-coba lawan kita. Gol, Indonesia teriakan gol. Seorang satukan semangat, merah putihku pasti menang. Bersama teriakan gol. Seorang satukan semangat, merah putihku terus maju. Bersama teriakan gol, seorang satukan semangat, merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Assalamualaikum. Maaf. Aduh, gimana sih lu? Kalau datang assalamualaikum, ngagetin gua aja. Duh, dari tadi nggak ada salam. Abang aja nyanyi joget-joget sendiri, kagak denger salam. Mana sih, aduh jadi bahasa gini dia, Bang. Sorry Dori, hah? Abis, abang lagi asik lo kaget. Ada apa sih? Ini, aku tuh mau cari Bu Dewi, ada nggak sih? Mau konsultasi terus mau ngomongin tentang masalah orang pesen kue gitu di catering. Nanti di dalam, cuman abang gak tahu lagi ngapain. Tunggu, tak. Masa alo? Ini gedung cakep banget, Bang. Neng, jadi ini bener rumahnya si Jebret. Bener banget deh, Mak. Punya calon mantu, rumahnya gede. Walaupun mukanya kayak kaki lima, lihat rumahnya ke istana. Be, maaf. Iya, ya. Ini sebenarnya No, Jebret. Calon mantu. Jebret. Ya Allah, lu mah bener-bener dah ibarat casing tuh HP. Boleh bulukan luarnya, tapi dalamnya mesinnya oke, top markotop. Wah, bener-bener kebukti lu jadi orang kaya. Jebret, tapi lu kenapa sih mobil? Emak sama babe nanti malu dah. Itu siapa tuh? Emang apa? Lu pakai deket-deketin calon mantu gua. Mestinya lu yang nyuci mobil. Calon mantu gua lu suruh nyuci mobil. Hah? Saya bukan... Kagak pakai. Pokoknya lu kudu cuci nih mobil. Gua kagak mau tahu. Pokoknya lu cuci nih ya. Hah? Lu cuci mobil mantu gua ampe kinclong. Gua kagak mau tahu. Jebret sini lu. Sini lu gua kasih tahu lu. Nih, aduh nih. Nya sama Babe udah jauh banget tuh datang kemari. Boleh dong, Emak pengen ngeliat isi dalam gedung rumah lu yang gede banget. nih. Masuk kemana? Gedung. Ruangan yang ono, halaman yang ono. Ayo Bret, Udah cepet deh. Ini rumah. Ada. Tunggu dulu. Ini kalian ada apa? Kita minta sekolah untuk mencabut hukuman skorsinya Madun. Iya Pak. Karena Madun tuh nggak bersalah Pak. Kita mogok belajar kalau tuntutan masih sama Madun. Kalian tuh dibayar berapa sih? Sampai mau-maunya demo demi anak kampung itu. Sorry ya, untuk keadilan kita nggak dapat uang sepeser pun. Ini kesadaran kita semua. Puas lo. Harusnya sekolah ini bangga punya Madun. Karena Madun itu udah bikin tim sekolah kita menang. Dan kita masuk ke babak semifinal. Iya betul Pak. Madun kan udah mengharumkan nama sekolah kita, betul nggak? Betul. Tapi apa yang sekolah berikan sama Madun? Skorsing. Ini nggak adil Pak.
Waduh, bagaimana ini? Udah biarin aja, Pak. Mereka nggak sekolah kan mereka yang rugi. Tapi kan sekolah tidak bisa berjalan tanpa siswa. Ini dalangnya si Madun, Pak. Mereka itu cuma diperalat. Ini kan diancam balik, Pak. Sekolah itu nggak boleh kehilangan harga diri. Papa minta sekarang juga kalian semuanya bubar. Kalau tidak, Bapak akan beri sanksi skors. Dan juga kalian tidak boleh mengikuti ujian sekolah. Ayo kawan-kawan, kita cabut aja yuk, kita bubar aja. Ayo kawan-kawan, bubar. Bagaimana Reza? Kamu masih tetap bersikeras? Ini pendirian kita, Pak. Kita masih berjuang. Iya, Raisa, gue ikut lo buat dukung Madun. Jadi, kalian minta diskors ya? Apapun resikonya, kita tanggung. Apa? Jadi kalian diskors gara-gara ngebela aku? Jangankan diskors, Don. Gue rela kok mati buat lo. Aku cuman gak mau, gara-gara aku kalian gak bisa ikut ujian. Don, ini namanya solidaritas. Gak bisa gitu. Pokoknya aku bakalan tetap izin ke kepala sekolah untuk ngizinin kalian lagi buat ikut ujian. Percuma, Don. Kepala sekolah itu CS-nya Pak Randy sama Semi. Dia tuh dipengaruhin. Jadi, percuma aja kalau kamu bilang. Kita harus pakai cara lain. Maksudnya? Kok? Kasih tau, Madun. Tara! Ini dia nih alat hipnotis gue yang udah gue cas full. Dan gue jamin, kali ini pasti gak gagal lagi. Enggak. Gue gak mau ikut-ikutan. Udah, Dun. Kita tuh udah gak punya cara lain. Cuma cara ini doang yang bisa ngebuktiin kalau kamu tuh gak salah. Tunggu, Raisa. Kamu tuh gak bisa paksa Madun dong. Kasian nanti dia malah disalahin terus. Aduh, Wati. Kita ngakuin ini buat kebaikan Madun. Madun itu juga dapat masalah juga gara-gara kalian. Bukan kita, tapi tuh si Semi yang sok kegantengan itu. Iya, tapi kan udah, Wati. Lo tenang aja. Ayo, Don. Madun tuh jadi berubah banget sejak sekolah di sini. Bu Dewi, sebuah teh manis. Siap. Maaf Bu Dewi, bukan saya lancang. Boleh saya tahu kapan ya hasil tes DNA-nya Madun keluar, Bu? Emangnya kenapa, Bu Marni? Maaf Bu, bukannya saya mau menambah beban Ibu Dewi, tapi saya benar-benar kasihan sama Madun, Bu. Saya benar-benar nggak tega kalau Madun terus dikata-katain sama Semi dan orang tuanya. Sebenarnya saya juga merasakan apa yang Bu Marni rasakan. Saya nggak nyangka kalau Semi dan ayahnya tega melakukan itu kepada Madun. Saya akui Bu Marni, dari dulu Mas Sandy dan Randy nggak pernah akur dan ayah selalu membela suami saya. Tapi semuanya beralasan karena Randy itu terlalu ingin menguasai semuanya, dia itu terlalu serakah. Itu yang saya takutkan, Bu. Tapi demi Allah, Bu Dewi, Madun gak pernah mengharapkan harta apapun dari Ibu Dewi. Saya yakin itu, Bu. Makanya kalau nanti hasil tes DNA-nya Madun terbukti bukan anak Ibu, biarkan saya membawa Madun pulang ke kampung, kembali ke kehidupan kami seperti yang dulu, Bu. Ya, gue manfaatin cedera gue buat nuduh Madun. Biar dia tuh dikeluarin dari tim sekolah. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Ya Allah, Mak, ada kolam renangnya lagi. Jebret, ini rumah apa istana gedung? Unen dia gede banget ya.
potong jenggot. Pembesan. Ini ada apa ngumpul-ngumpul di sini? Gak tahu kayak baik. Nih aki-aki mana nenek tahu sampai di mana. Man masuk-masuk aja sih kok bingung. Kayak gini kayak sebenarnya ini emak sama babe Ahe. Iya, emaknya Anita. Iya. Babenya Anita. Perkenalkan, saya ayahnya Ibu Dewi, majikannya Jepret. Sam, Kenapa lu manggil gue? Lu mau ngebelain anak kampung itu lagi? jangan jutek gitu dong. Malahan gue kesini pengen ngajak lo jalan. Tumben. Oh, apa ini cuma akal-akal lu doang? Ya ampun, masa lo gak percaya sama gue sih? Setelah gue pikir-pikir, percuma juga ya kalau gue yang ngebantuin si Madun. Gue tuh gak dapet apa-apa, malah gue dapet scores. Kan gue gak belajar, terus gue bete. Tuh kan, apa gue bilang? Makanya lu tuh jangan deket-deket sama anak kampung itu. Si Madun. Terus gimana? Nongkrong di situ yuk. Gue pengen ngobrol banyak sama lo. Oke, yuk. Yes. Sekarang kita yang beraksi. Come on girls. Ada apa ini? Masuk nggak pakai salam? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Udah Pak, Bapak tolongin kita, Pak. Bapak tolong saya, Bapak. Pak, ini dengerin saya Pak ya. Ini masalahnya gawat. Gawat banget ini gawat. Ada tawuran antar pelajar. Iya Pak. Dan sekolah kita Pak mau diserang sama sekolah lain. Yang benar kamu. Iya Pak, ada Bapak. Aduh. Cius Pak, cius. Bener-bener Pak, aduh Pak. Ya udah, kalau gitu Pak. Jangan Pak. Nggak usah telepon ya Bapak ya. Mending Bapak sekarang langsung ke sana aja ya Pak. Sudah deh Pak. Ayo deh Pak. Ayo cepet. Reza, lu sering nongkrong di tempat ini? Iya, biasa tempat ini kalau misal gue lagi galau. Soalnya tempat ini tenang sama nyaman. Kamu tuh sederhana banget ya. Nongkrongnya tempat kayak gini. Enakan juga di kafe ya. Full musik. Ya, ala-ala anak muda lah. Ya iya sih. Tapi kali-kali nongkrong di sini nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa lah. Tiap hari juga nggak apa-apa. Asalkan ada kamu. Apa ini waktunya gue nembak Raisa ya? Iya kali ya. Aduh, ngapain sih Semi? Makin deket aja. Main malu-malu kucing nih. Oke. Aduh, Riko lama banget sih. Ngapain aja coba? Ada tumpahan darah di mana-mana. Tapi Bapak nggak lihat siswa yang mau tawuran ini. Panas sono dikit. Ayo. Ada apa lagi nih? Oh, Pak, kayaknya yang mau tawuran itu lagi istirahat dulu, Pak. Ayo gini Pak, lagi gitu, Pak. Pemanasan dulu. Itu Raisa, Semi, sedang apa mereka di sana? Udah kena nih. Sam, coba cerita deh kejadian yang sebenarnya. Madun salah nggak? Oh, enggak. Sebenarnya aku cedera tuh gara-gara aku sendiri. Oh gitu. Terus hubungan sama Madun apa? Ya, gue manfaatin cedera gue buat nuduh Madun. Biar dia tuh dikeluarin dari tim sekolah. Dan hasilnya sukses kan? Sukses pengakuan lo. Gimana Pak? Bapak udah tahu kan siapa yang salah dan siapa yang benar? Kasihan Madun Pak, dia tuh udah berjasa buat sekolah kita.
Tapi karena aku egosin Semi aja sama bapaknya. Nih gini ya Pak ya, Madun itu udah bikin tim sekolah kita menang Pak. Insya Allah kita bisa dapat piala bergilir kok. Semi, kamu betul-betul keterlaluan ya. Bapak ngapain di sini? Mau ikut saya nongkrong juga? Diam kamu! Sudah jelas-jelas salah, masih berani juga bercanda. Maksud Bapak apaan ya? Saya nggak ngerti nih. Bapak sudah tahu semuanya. Cedera di kaki kamu itu kan cuma akal-akalan kamu saja kan? Agar kamu bisa menyingkirkan Madun dari tim sepak bola kita. Semi, Bapak ini sekarang benar-benar merasa bersalah sama si Madun. Karena dalam masalah ini Madun jadi korban. Ini Madun. Madun, atas nama sekolah, Bapak minta maaf sama kamu. Mulai sekarang, kamu boleh masuk sekolah lagi. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Dan boleh ikut bergabung lagi dengan tim kita. Hei Semi, ini bermain bola, bukan pertandingan tinju. Kamu jangan main kasar. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Widih. Makan apaan bang? Nipat banget, bagi-bagi kita kek. Kalau jadi remaja zaman sekarang harus update setiap kegiatan. Hah? Masa lu nggak tahu? Ini wafer stick yang paling ngetop sekarang. Kesukaan si Madun. Mau? Mau dong. Hijau aja kalau makanan. Cuma satu bang. Dua. Lo minta sama mak bapak lo. Sama gua. Oke, anak-anak. Kali ini kita tidak berlatih di sekolah. Kita semua akan berlatih di luar, di alam bebas. Kalian akan menginap di sana. Bapak ingin melatih mental dan fisik kalian. Tapi tim cheers ikut kan Pak? Kalian semua boleh ikut dan kita akan berlatih bersama-sama di sana. Semua setuju ya? Setuju Ya, semangat. Pos-posin seneng deh lu semua. Tapi ntar lihat aja. Di sana gue bakal bales semua. Waalaikumsalam, Wati, Lilis. Ayo duduk. Ayo bilang. Ayo cepet. Kok aku sih? Kamu aja sana. Ada apa sih? Itu gini Bu, aku sama Lilis tuh mau pakai kosmetik yang itu Pak. Iya, supaya segar dan cantik kayak Bu Dewi. Oh, maksud kamu Wardah? Iya. Ini kebetulan tadi Ibu habis belanja. Ini buat kalian aja. Ibu juga senang kalau kalian memperhatikan kulit kalian. Karena kecantikan itu mulai dari kulit yang sehat dan terawat. Udah gitu, Wardah ini 100% halal. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi ini semua beneran buat kita Bu? Aduh, makasih banyak ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Oke, sekarang kita sparring dan bentuk dua tim. Mengerti? Ngerti Pak? Bermain sportif semuanya ya. Madun, lu jangan merasa lolos dulu dari gue ya. Gue gak tinggal diem. Kalau posisi striker utama gue, lu ambil. Anak-anak, kalian semua sudah siap? Siap Pak.
gimana sih? Sorry, Sam. Ngoper aja nggak becus. Ini buruan kejar! Hei, Semi, kamu jangan main kasar. Hei, Semi. Ini bermain bola, bukan pertandingan tinju. Kamu jangan main kasar. Dia yang udah nyelakain Raisa. Indonesia itu negaraku, tanah airku. Sekarang ini, kamu bukan saja tidak boleh mengikuti latihan sepak bola, tapi kamu juga tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan. Itu nama